Hai guys, sebagai mahasiswa, tentunya kita mengalami banyak kondisi yang membuat kita menjadi emosional. Contohnya ketika kita sedang sedih, kita cenderung menjadi malas-malasan, padahal ada tugas yang harus kita selesaikan, yang ujung-ujungnya kita menyesali perbuatan kita dan malah makin sedih, bahkan sampai stres ataupun menangis. Emosi yang kita rasakan itu bersifat otomatis. Emosi segi otomatis, bahagia otomatis, pokoknya setiap emosi bersifat otomatis. Setiap ada stimulus dari luar, pasti emosi itu akan muncul. Akan tetapi, perilaku kita setelah merasakan emosi itu dapat kita kontrol supaya tidak larut dalam emosi yang kita rasakan. Nah, itulah yang dapat kita sebut sebagai regulasi emosi. Menurut para peneliti, regulasi emosi dapat dipahami sebagai intervensi secara sadar maupun tidak sadar terhadap pengalaman emosional yang memungkinkan perubahan pengalaman dan ekspresi aspek dari respon natural ke respon lain yang lebih efektif. Lalu, kenapa regulasi emosi itu penting? Dengan meregulasi emosi, kita jadi tahu tindakan apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari agar hal yang kita putuskan tidak berdampak negatif. Selain itu juga, dengan memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik, kita dapat memahami situasi dan merubah persepsi terhadap situasi yang sedang kita hadapi sekalipun dalam situasi yang menekan. Tahukah kalian, ada beberapa emosi yang dimiliki setiap orang? Nah, setiap orang itu memiliki dua macam emosi, seperti emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif adalah perasaan seseorang yang baik, menyenangkan, atau membawa dampak positif dalam diri kita, baik kita dan lingkungan. Contoh dari emosi positif yaitu kegembiraan, bahagia, ceria, kesenangan, ataupun harapan. Nah, selain ada emosi positif, ada juga emosi negatif. Emosi negatif adalah emosi yang dirasakan kurang menyenangkan sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya, marah, sedih, rasa bersalah, ataupun kecewa. Kalian tahu nggak apa penyebab munculnya emosi negatif? Nah, munculnya itu karena adanya sebab. Sebabnya terjadi karena sebuah keputusan yang tidak sesuai keinginan sehingga menimbulkan pertentangan di dalam diri kita dan pikiran. Nah, ketika emosi negatif itu datang, kita dapat melakukan hal seperti menenangkan diri, mencari kesibukan yang kamu sukai, bercerita dengan orang yang kalian percaya, berempati, serta memaafkan dan melupakan. Ketika emosi itu datang, banyak cara kok untuk mengekspresikannya. Contohnya, berolahraga, menulis, mendengarkan musik, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai regulasi emosi. Dari situ kita bisa belajar bagaimana cara mengontrol emosi. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan cepat ambil keputusan ya ketika lagi emosi, nanti menyesal loh. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Bye-bye.